Tuh drone-nya turun sendiri guys tuh. Tuh set, cuman turunnya nggak akurat. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Kita akan tes ya, tes flight untuk 2 unit SpeedyBee yang akan dikirimkan segera ke empuknya. Skibidi Master 3X. Ini SpeedyBee B25 ya. Kita cek dulu unit ya. Nah ini kok ini Mario sayangan nih. Setelah kemarin ada drama, lupa jauh-jauh datang ke lapang, ternyata remote-nya nggak dibawa. Sekarang mah dibawa ya, alhamdulillah udah lengkap dan siap terbang. Mari kita cek. A few moments later. Oke, remote sudah nyala. Oke, untuk remote-nya ya. Untuk remote-nya, jadi tombol-tombolnya yang ini arming ya. Engine on. Nah, ada bunyinya nih. Engine Nah, off. ini disarm. Engine Arm, off. Engine disarm. off. Oke. Kalau yang ini tombol untuk buzzer. Buzzer active. Buzzer active. Oke, buzzer aktif ya. Bisa ngomong remote-nya nih. Kalau tombol yang ini tombol return to home. Return to home. RTH, GPS rescue. Manual. Ini sebenarnya ada 3 tombol ya. Atas, tengah, Return to home. sama bawah. Tapi yang tengah nggak difungsikan biar langsung refleks gini set Return to home. gitu ya. Manual. Kalau untuk yang ini mode turtle mode, flip over after crash. Flip. Sampai bawah. Kalau untuk yang ini tombol mode terbang ya. Yang atas angle, Flight mode horizon. horizon yang tengah. Nah, kalau ini difungsikan 3 tombol. Flight mode acro. Nah, acro paling bawah. Flight mode angle. Nah, kalau yang ini belum dipakai, cuman udah dibunyiin. Low rate. High rate. Tapi ini nggak dipakai. Tapi nanti kalau misalkan mau disetting mixes, misalkan mau yang setelan ngebut, setelan slow, itu nanti bisa disetting di sini. Tapi yang kepake ini ya. Engine on. Arming, Buzzer active. buzzer, Buzzer active. ini return to home. Return to home. Manual. Ini untuk Flip. turtle mode kalau misalkan drone-nya kebalik. Ini untuk mode angle, Flight mode horizon, Flight mode acro. acro ya. Flight mode angle. Oke, kita nyalakan dulu gogglesnya. Bentar. Oke, nyala. Sekarang nyalakan drone-nya. Oke, ini SpeedyBee. Battery connected. Bentar. Bisa di arming nggak sih? Engine off. Oh, bisa. Tadi masih mode arming. Nah, ini SpeedyBee Master 3X guys. Si speknya motornya pakai motor Assist Flying C157 3650 kV. Untuk FC-nya SpeedyBee Ayo F405, untuk kameranya O3, untuk GPS-nya BN180. Untuk baterainya saya pakai yang 4S ya, ini speknya spek 4S, tapi nanti sarankan pakai baterai yang 1000 mAh aja atau 1100 mAh paling gede, karena ini kegedean nih 1300 mAh ya. Buzzernya udah kepasang juga. Nah, bagaimana bunyi buzzernya? Buzzer active. Nah, ini buzzer ya. Nah, sekarang kita langsung mode terbang. Jangan lupa dikalibrasi akselerometer, pojok stick kiri pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Nah, sampai bunyi tenet gitu ya. Oke, kita arming aja langsung ya. Oke, sudah mulai rekam. Belum. Engine on. Nah ya, oke. GPS-nya belum ketangkap, nggak apa, kita maju aja. Mode angle dulu nih ya. Nah, ini mode angle. Masih bergetar, masih bergoyang. Kita langsung Flight mode acro. mode acro. Langsung masuk mode acro. Nah, ini powernya enak nih, soalnya motornya motor buat Avata. Oke, ada instrumen yang harus diperhatikan ya buat Om Adit yang punya drone ini ya. Yang pertama ada koneksi telemetri si remote-nya. Yang kedua ada koneksi si Mbps-nya. Untuk Mbps-nya dari sebelah kanan bawah ya, tuh 50 Mbps, berarti kekuatan sinyal dari gogglesnya dari drone-nya ke gogglesnya. Lalu ada kekuatan sinyal telemetri untuk remote-nya. Lihat di sebelah kiri itu ada LQ599. Nah, itu adalah kekuatan kelengkapan paket data yang diterima oleh drone-nya ya. Lalu ada RSSI
sebelah kiri LQ. Oh, itu bukannya harusnya RSSI DBM itu. Oh, salah saya, nanti PR lagi nih. Jadi nanti ada RSSI DBM, ada LQ. Kalau RSSI DBM itu adalah untuk kekuatan sinyal, seberapa kuat drone-nya menangkap sinyal. Kalau LQ adalah seberapa lengkap drone-nya menerima paket data, begitu ya. Nah, untuk sebelah kiri atas itu altitude, ketinggian, karena FC-nya ada barometernya, beserta juga dengan jarak dari home. Apakah drone ini bisa invert? Sedikit akro bisa ya. Oke, GPS udah 3. SpeeDB Master 3X. Aduh, baterainya busuk nih, udah habis lagi nih. Baterainya jelek, guys. Baterainya busuk. Ya udahlah, kita ganti baterai dulu aja lah. Butut pisan baterainya, coy. Baterainya butut. Oke, masuk ke Flight mode angle. flight mode angle lagi. Tuh baterainya udah 3,53. Atau karena gara-gara motornya motor C157 nih, motor Avata nih, haus baterai. Engine off. Oke, engine off. Kita ganti baterai lagi ya. Kita ngetes lagi, masih belum puas tadi. Aduh, tadi RSSI DBM harusnya, tapi tadi RSSI, soalnya RSSI DBM itu minus, nggak pakai titik 2. Nah, kita ganti baterai kedua dulu. Baterai papa ya. Ini baterai masih baterai 4S. Kita terbang lagi. Oke, baterai terbang. Bismillah. Jangan pakai baterai inilah, mending pakai baterai yang sehat lah. Tunggu bentar. Saya ada baterai yang agak mendingan. Nah, yang ini agak mendingan nih. Nah, jadi kalau mau jujur alitan pakai ini. Terbang pecicilan ya. Colok baterai, jangan lupa si kabel balancernya diselap-selapin ke sini, diselipin, takutnya nanti kesabet sama propeller. Aduh, sedih. Oke. Ini masih di profil SpeeDB Master. Kalibrasi akselerometer, kalibrasi gyroskop. Oke, kita terbang lagi. Engine on. Arming. Flight mode acro. Flight mode acro. Waduh, juralit. Nah, ini sekarang tes untuk freestyle-nya ya. Kalau tadi tes untuk cruising-nya, sekarang tes untuk freestyle-nya. Nah, suara motornya juga ngebas banget ya, enakeun. Sekarang kita main agak jauh. Nah, ini di sebelah kanan bawah ya. Ada 10 mW ya. Nah, itu adalah kekuatan sinyal si remote-nya sampai ke si drone-nya. Jadi ini kekuatannya saya buat dynamic range ya. Dinamik. Jadi nanti si powernya akan naik sendiri. Kalau misalkan drone-nya jauh, si powernya akan naik sendiri. Jadi mensuplai kebutuhan untuk dayanya ya, untuk daya wattnya, kekuatan si LRS-nya. Nah, itu yang di sebelah atas ada latitude, longitude, itu GPS kalau jaga-jaga nih, umpamanya drone-nya jatuh nih. Nah, nanti rekaman terakhir yang view before camera loss-nya itu bisa dilihat. Rekaman terakhir koordinatnya ada di mana. Nah, itu nanti bisa jadikan patokan untuk nyari ya. Tapi jangan sampai hilang lah ya. Kita main ke arah Gunung Selacau ini.
Palaur main jauh-jauh bukan drone saya soalnya guys. Drone batur. Oke, tapi aman ya kalau untuk dipakai jumpalitan. Biar nggak jelo, disarankan beli ND filter ya. Karena ini O3-nya belum ada ND filternya, jadi biar nanti meminimalisir kamera hasilnya jelo itu bisa pakai ND filter ya. Karena untuk damper karet itu juga memang udah dipasang sih harusnya. Oke, link quality masih 500. Nanti RSSI DBM itu saya setting lagi di OSD-nya. Oke, GPS sudah 8, kita landing dulu. Flight mode angle. Oke, landing ala nyabat jukut. Engine off. Oke, GPS sudah 9. Set ini dulu. Nah, sekarang kita lock GPS dulu nih. Engine on. Ya, turun lagi nih GPS-nya. Engine Tunggu, off. Agak cubrut nih. Engine on. Nah, oke, home sudah terkunci ya. Langsung kita gaskan. Flight mode acro. Oh iya, kaget. Nah, itu si tanda panahnya ya, diperiksa pastikan tanda panahnya sesuai dengan arah si pilotnya. Nah, tanda panahnya sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan arah si pilotnya. Itu GPS sudah sampai 11, sudah dapat 11. Sekarang kita tes untuk RTH, tapi agak power tes RTH teh. Kadang suka gagal, guys. Flight mode angle. Apa kita coba bismillah lah. Oke, kita tes RTH di sini. Set. Return to home. Nah, ini tes RTH nih. Ini remote nggak ada apa-apain nih. Drone-nya naik, maju, pulang. Lalu dia akan turun. Kade turunnya sok bener nih. Nah, turun sendiri ya. Drone-nya turun sendiri. Tuh, drone-nya turun sendiri guys tuh. Tuh, set. Cuman turunnya nggak akurat. Gelo turunnya jangan di sini, nggak akurat, miss 3 meter lah. Oke, tapi RTH-nya berhasil ya, drone-nya pulang sendiri, cuman dia nggak akurat itu 3 meter. Tapi uyuhan lah. Engine off. Oke, kita habisin baterai sekali lagi, dikit lagi. GPS sudah 15. Engine on. Nah, ini kameranya error lagi. Nah, udah bener lagi ya. Si arah GPS-nya udah bener lagi tuh. Pastikan si yang tengah tuh, yang di bawah tulisan Adit FPV itu benar mengarah ke arah pilot. Nah, mode di mode angle kayaknya, lupa di mode acro. Mau dijumpalitin mode angle kayaknya. Nah, oke. Flight mode angle. Berarti sudah habis kayaknya. Kita mendarat saja guys. Semua fitur udah aman, cuman nanti OSD nanti saya benerin lagi nih. Ini yang harusnya di bawahnya, di bawah LQ500 itu, di harusnya RSSI DBM. RSSI DBM tuh satuannya nggak pakai perbandingan kayak gitu. Nggak pakai minus. Tapi bisa kita lihat juga sih. Alah. Terlalu mepet guys. Oke, aman ya. Jangan lupa cabut baterai. Nah, oke, unitnya aman. Tinggal nanti setting tuning lagi dikit di Betaflight. Baru nanti kita
kirimkan ke empunya. Empunya katanya udah bilang nggak sabar pengen terbang. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik, guys. Nah, ini si modularnya bisa dipindahin nih. Nah, dari sini ke sini. Bagaimana cara mindahinnya? Nah, ini nih. Saya udah siap nih sama obeng-obengnya. Kita pindahin kameranya. Jadi nanti kameranya cukup beli satu aja. Nah, ya, tuh. Langsung saya pindahin si kameranya. Jadi nanti si itu kan belum ada kameranya tuh. Nah, si B25 kita pakai kamera ini. Jadi nanti kameranya Salome. Nih saya pindahin. Nah, ini jangan sampai hilang sekrup-sekrupnya. Sekarang kita tes unit kedua ya, B25 drone Whoop yang lucu unyu-unyu. B25 Master 3X B25. Alah. Empat baut. Nah, makanya kalau misalkan ke lapangan jangan lupa bawa obeng-obeng nih. Wajib ya. Nah, ini dilepas nih. Tunggu saya lepas dulu ini ya biar nggak jatuh. Nah, ini nggak dilepas nih. Ini nggak dilepas. Set. Nah, udah. Ini alungkeun jangan. Ini kabelnya awas ya, jangan dihidupkan dengan keadaan kabelnya melambai-lambai gini ya. Nantinya kesabet baling-baling. Wassalam nih. Simpan ya. Pindahin ke sini. Nah, ini udah ada kabel yang siap dicolokin. Nah, ini nih kabelnya nih. Oke, masangnya. Nah, gini masangnya. Colok ke sini. Nah, lalu dipasangin. Nah, ini kabelnya dimasukin ke dalam, jangan sampai menjuntai-juntai. Takutnya nah, ini jangan sampai ada kabel menghalangi, kabel antena otrinya. Nah, pasangin ininya langsung si bautnya. Oke, baut kedua. Pasang dua baut aja aman, sebetulnya aman, cuman ya geter-geter. Jadi pasang semua aja, 4 baut. Bautnya baut M2 ini. Bautnya baut M2. Satu lagi. Nah, kok hilang? Oh, ini nempel di sini. Astagfirullah. Udah. Wih, B25 ya. Oke, ini B25 spek motornya 4600 kV ya, ini ngebut ya. Kameranya masih copotan yang tadi ya, Otri ya. Untuk GPS-nya lupa mereknya ya. Untuk FC-nya IO PF405 sama kayak yang punya Master 3. Ini kita simpan dulu. Nah, ini konverternya jangan lupa di bawah nih. Soalnya baterainya yang saya punya ini XT60 karena kebanyakan 4S tuh rata-rata XT60 dan colokannya ini XT30. Nah, yang Master 3 sama B25 ini colokannya XT30. Ya, nanti colokin di sini. Cus, baru nanti baterainya ke sini. Oke, saya colokin baterai saya dulu ya. Kita lanjut penerbangan kedua untuk drone yang beda nih. Nah, ini agak ngeri. Nah, ini kalau misalkan B25 itu tempat baterainya kecil banget guys. Jadi disarankan pakai baterai yang kecil aja, 850 cukup itu.
karena ya nggak lama-lama lah terbang untuk Whoop ini. Oke, di gagas masih nyala nggak ya? Oke, gagas masih nyala. Nah, jangan lupa dipindah profil dulu ya, Nah, di sini masih Speedy Bee Master, pencet yang MDL, tahan 2 detik. Lalu pindah ke Speedy B25. Pencet. Engine off. Nah, Flight mode angle. High rate. Skibidi B25. Profilnya dipindahin dulu. Untuk gagasnya dipakai. SE. Lalu colok baterai. Nih, ada lampu LED-nya. Wih, cakep lampu LED-nya. Telemetry connected. Seperti biasa, kalibrasi akselerometer, kalibrasi gyro. Oke, kita lanjut terbang lagi, guys. Tuh, kan connect lagi. Nah, kalau Lost. nah kok telemetri loss? Wait. Lepas, astagfirullah. Ya. Lepas ininya, guys. Aduh, ininya lepas. Colokan ininya ya. Colokan XT30-nya nih. Wah, solderannya kurang mantep nih. Untung lepasnya masih di bawah. Coba kalau di sini bisa nggak? Wah, nggak bener, guys. Colokan si ini ya, konverter yang dari XT30 ke XT60-nya ya. Lepas, guys. Nggak bisa ngetes. Harusnya pakai yang kabel sih ya, biar elastis ya, biar fleksibel. Ya udah, ini saya nggak ada baterai yang colokannya XT30 pula. Ya udah nggak apa-apa ya. Nanti kita lanjut tes flight berikutnya ya. Tapi tadi yang Master 3X sudah aman ya. Ya, yang Master 3X udah aman. Cuma tinggal itu gara-gara ini troubleshoot lagi nih, kayaknya nih harus dibenerin lagi nih. Masih banyak PR sebelum dikirim ke empunya ya. Pokoknya nggak akan Rofki FPV kirim sebelum semuanya lulus QC ya, baru nanti dikirim ke ownernya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton di channel Rofik FPV. Jangan lupa like dan subscribe dan juga komen-komennya. Kalau misalkan mau order drone FPV boleh langsung di WA aja, nomor WA ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.